Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para shaimin, shaimat, hadirin hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Nabi Musa dikenal sebagai salah seorang nabi dan rasul yang sangat banyak, bahkan terbanyak namanya disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa juga adalah salah seorang nabi yang mendapat kehormatan dari Allah untuk bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Dalam satu kesempatan Allah pernah menyampaikan 4 butir nasihat kepada Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ihfaz wasiyati lak bi arba'ati asya." Wahai Musa, pegang dan peliharalah wasiatku kepadamu tentang 4 perkara. Yang pertama, kata Allah, ulahun madumta la tara dzunubaka tughfar fala tashtaghil bi uyubi ghairi. Wahai Musa, kata Allah, selama engkau belum melihat, selama engkau belum tahu dosa-dosamu diampuni, maka janganlah engkau sibuk mengurus dosa dan kesalahan orang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tahu kalau dosa-dosanya sudah diampuni? Siapa di antara kita yang tahu kalau kesalahan dan kealfaannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena kita sebagai hamba Allah hanya punya kewajiban untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Karena sebagai manusia kita menyadari bahwa tidak ada kita yang luput dari salah, tidak ada kita yang terhindar dari dosa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, kullu bni Adam khata'un. Semua manusia ini pasti pernah bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah, sebaik-baik orang yang pernah berdosa adalah orang yang bertaubat. Ya. Jadi beristighfar, bertaubat itu adalah kewajiban kita. Ya. Tetapi tidak satu pun di antara kita yang tahu apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun siang malam, pagi sore kita sudah beristighfar, kita laksanakan sajalah kewajiban kita. Sementara apakah Allah akan mengampuni atau tidak, itu adalah haknya Allah. Nah, biarlah Allah melaksanakan haknya, sementara kita tetap melaksanakan kewajiban kita.
Jadi kaum muslimin, soimin dan soimat, kalau kita tidak tahu ya, dosa-dosa kita apakah sudah diampuni atau tidak, maka sangat bijak, sangat wajar kalau Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, jangan kita menyibukkan pula, ya, menyibukkan diri pula mengurus dosa-dosa orang lain. Ya, fokus sajalah kita kepada diri kita masing-masing, ya, agar supaya dari hari ke hari kualitas diri dan pribadi kita semakin baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah kepada Nabi Musa, madumta la tara kunuzi qad nafidat fala taghtam bisababi rizki. Wahai Musa, kata Allah, selama engkau belum melihat ya, harta kekayaanku habis, maka jangan pernah ya, engkau merasa risau. Jangan pernah engkau merasa berputus asa dari mana datangnya rezekimu. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, melalui nasihat yang kedua ini Allah mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah itu meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Seluruhnya, semuanya. Ya. Jadi tidak ada istilah Allah itu bangkrut. Ya, tidak ada kamusnya Allah itu tumpur, Allah itu failit, tidak ada. Hanya manusia yang betapapun kayanya bisa dan punya kemungkinan jatuh tumpur. Ya. Hanya manusia yang betapapun dia punya aset di mana-mana, ya, punya kekayaan harta, ya, disembah di berbagai tempat, tetapi bisa jatuh bangkrut. Tetapi Allah mustahil bisa jatuh bangkrut. Makanya kalau mustahil Allah jatuh bangkrut, Allah akan tetap kaya selama-lamanya, ya, maka pantang bagi seorang hamba Allah, ya, untuk berputus asa dalam mencari penghidupan di dunia ini. Rezeki kita itu Allah yang menentukan. Tetapi kita semua punya kewajiban untuk menjemput rezeki kita masing-masing. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa rezeki kita sudah tertutup, rezeki kita sudah habis. Allah maha kaya. Ya. Allah maha kaya. Tinggal lagi diharapkan ya, kepada kita agar bersungguh-sungguh mencari rezeki itu, agar bersungguh-sungguh menjemput rezeki itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, jangan pernah seorang hamba Allah itu merasa risau, apalagi sampai berputus asa dari mana datangnya rezekinya. Sebab itu sudah diatur oleh Allah. Yang urusan kita adalah bagaimana kita berupaya, berusaha, ya, sebaik mungkin agar rezeki itu bisa kita dapatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Allah kepada Nabi Musa, ya, madumta la tara zawala mulki, ya, fala tarju ahadan ghairi. Wahai Musa, kata Allah, selama engkau belum melihat kekuasaanku jatuh, kekuasaanku runtuh, ya, maka jangan pernah engkau menggantungkan harapan
dan berharap kepada selain aku. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah, kita tentu meyakini bahwa tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu ya, tidak saja paling tinggi, tetapi kekuasaan Allah lah yang paling langgeng. Tidak ada istilahnya, tidak ada kamusnya suatu saat kekuasaan Allah itu akan runtuh dan jatuh. Tidak ada. Jadi kalau kekuasaan manusia bisa dikudeta oleh orang lain, jangan coba-coba mengkudeta kekuasaan Allah. Tidak akan berhasil, karena kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang luar biasa besarnya dan langgeng selamanya. Maka kalau kita sudah meyakini bahwa kekuasaan Allah itu tidak pernah habis, tidak pernah pudar, tidak pernah jatuh, ya, tidak pernah berganti, ya, maka kata Allah kepada Nabi Musa, jangan engkau menggantungkan harapan atau berharap kepada selain aku. Karena kalau engkau berharap kepada selain aku, sementara yang selain aku itu ya, kekuasaannya terbatas. Hari ini dia bisa di atas, tetapi besok dia bisa di bawah. Ya. Itu adalah bergantung kepada sesuatu yang kekuasaannya tidak kokoh, ya. Kekuasaannya tidak kuat. Ya. Nah, jadi kalau mau berteduh, berteduhlah di sebuah pohon yang lindungannya ya, memang betul-betul membuat kita nyaman. Kalau mau berpegang, berpegangkanlah kepada sesuatu yang talinya kuat, yang akarnya kuat, ya, yang tidak bisa roboh oleh apapun. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kata Allah kepada Nabi Musa, ya, madumta la taras syaitana mayitan fala, ya, madumta la taras syaitana mayitan, ya, fala ta'man makarah, ya. Hei Musa, kata Allah, selama engkau belum melihat setan itu mati, maka jangan pernah engkau merasa aman dari tipu dayanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Ya. Sampai hari ini rasanya kita belum pernah mendengar berita dan dapat informasi bahwa setan ada yang telah mati. Belum pernah. Makanya sampai ke ujung dunia manapun kita mencari, kita tidak akan pernah menemukan kuburan dan pusara setan. Tidak akan. Ya. Tidak ada almarhum setan dan tidak ada almarhumah iblis. Tidak ada. Karena setan itu memang hidup selama-lamanya sampai nanti dunia kiamat. Nah, karena itu garansi Allah. Ya. Garansi Allah. Allah memanjangkan umur setan, memanjangkan umur iblis sampai dunia kiamat. Nah, jadi memang shaimin dan shaimat ini luar biasa sekali. Ya. Setan ini luar biasa sekali. Ya. Dia makhluk Allah yang lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada kita manusia, daripada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Tetapi dia pula yang hidup selama-lamanya sampai nanti dunia kiamat. Jadi ini sudah sangat senior, ya. Nah, jadi ini jam terbangnya tidak main-main lagi. Maka wajar kalau Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, ini senior, ini orang yang kaya dengan, ini orang makhluk yang kaya dengan pengalaman, ya. Ini makhluk yang punya jam terbang di atas rata-rata manusia. Maka jangan sekali-kali kita pernah menganggap remeh, kita pernah menganggap sepele, ya, tipu daya, godaan dan rayuan setan. Kalau kita menganggap sepele, ya, kalau kita menganggap remeh rayuan dan tipu daya setan, nah,
maka kita sebenarnya sudah menggali kuburan kita sendiri. Karena setan itu tidak boleh ya kita anggap remeh. Ya. Tipu dayanya, ya, trik dan makarnya itu sangat luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi para soimin dan soimat, jangan pernah sekali-kali menganggap remeh setan. Jangan pernah berkompromi dengan setan. Dan jangan pernah berdamai dengan setan. Demikian, semoga 4 wasiat Allah kepada Nabi Musa ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.